Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari REJS Team ingin mempresentasikan hasil akhir dari mata kuliah Rekayasa Web. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Andi Sulfitrianti Syamsul dengan NIM 231011019. Nah, pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari website yang kami buat, yaitu website MyPorto. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Jumrianti. Baik, perkenalkan, nama saya Jumrianti dengan NIM 231111007. Saya akan melanjutkan untuk latar belakang masalahnya, di mana di era digital saat ini mahasiswa dan fresh graduate sangat membutuhkan aplikasi portofolio untuk mengirim karya mereka ataupun kompetensi serta pengalaman mereka. Tetapi kebanyakan dari mahasiswa maupun fresh graduate tidak bisa melakukan coding. Maka dari itu kami membangun aplikasi website MyPorto untuk membantu mahasiswa maupun fresh graduate. Perkenalkan, nama saya Rata Ruspita Dewi dengan NIM 231111069. Adapun target pengguna dari website kami yaitu mahasiswa, fresh graduate, ataupun pelamar kerja dan siapapun yang membutuhkan website untuk membuat portofolio. Baik, saya Jumrianti. Di sini saya akan membahas tentang arsitektur front-end, di mana front-end kami di sini dibangun menggunakan React.js, yaitu library JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna. Kemudian untuk perpindahan halaman diatur menggunakan React Router. Saya serahkan kepada materi berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur sistem pada bagian back-end, yaitu yang dimana pada bagian back-end kami menggunakan Node.js dan Express.js untuk membangun logika aplikasi serta menyediakan API. Untuk keamanan kami menerapkan Bscript.js untuk menginskripsi password dan JWT untuk proses login serta autentikasi pengguna. Kami juga menggunakan Multer untuk menangani upload file. Nah, selanjutnya yaitu pada bagian database, yang dimana kami menggunakan MySQL sebagai penyimpanan data dan SQLite sebagai ORM agar pengelolaan data, relasi tabel, dan imigrasi database menjadi lebih terstruktur, serta membantu mengurangi resiko SQL injection. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara komunikasi antara front-end database dan back-end, di mana front-end kami yaitu React mengirim HTTP request ke back-end menggunakan fetch atau Axios, kemudian back-end Express menerima request tersebut dan memproses logika bisnis, lalu menjalankan query ke dalam database yaitu MySQL. Hasilnya dikembalikan ke front-end dalam bentuk format JSON untuk ditampilkan ke pengguna. Baik, saya akan mendemokan aplikasi website dari kelompok kami, yaitu aplikasi MyPorto. Seperti ini tampilan halaman landing page-nya. Baik, di sini terdapat tombol sign in dan sign up. Langsung saja saya coba untuk sign up dengan memasukkan username. Lalu password. Lalu klik sign up. Nah, seperti ini halaman dashboard yang tampil. Karena belum ada project, skill, tools, dan sertifikat yang ditambahkan, jadi halamannya masih kosong. Untuk itu kita menambahkan proyek di halaman projects. Saya masukkan sebagai contoh. Seperti ini. Sebagai contoh saja. Lalu kita tambahkan skill dengan mengupload icon skill terlebih dahulu. Ini sebagai contoh saja. Menambahkan skill dan tools. Untuk ini saya mencoba, sebagai contoh saya mencoba Excel sebagai tools. Lalu klik simpan dan akan muncul seperti ini. Lalu kita pilih, lalu kita memasukkan halaman link dokumentasi atau demo dari proyek user. Saya masukkan link contoh saja.
Nah, lalu kita klik simpan. Seperti ini tampilannya. Untuk halaman details proyeknya seperti ini. Dan proyek ini bisa diedit. Ini sebagai contoh. Lalu diklik simpan dan juga terdapat fitur hapus. Selanjutnya untuk halaman skill, karena tadi sudah ada tools ditambahkan, jadi akan muncul di halaman ini. Lalu saya akan mencoba menambahkan menambahkan skill, menambahkan icon terlebih dahulu. Sebagai skill yaitu contohnya front end developer, dan saya simpan. Nah, seperti ini tampilan pada halaman skill. Ketiga, saya akan mencoba mengupload halaman sertifikat. Nah, seperti ini sertifikat yang ditampilkan, dan jika diklik akan muncul seperti ini. Juga terdapat tombol hapus. Adapun untuk fitur profile terdiri dari nama lengkap, deskripsi diri, email pengguna, serta link sosial media. Nah, saya akan menambahkan deskripsi diri sebagai contoh. Lalu link sosial media. Sebagai contoh. Lalu mengklik simpan profile. Saya juga akan memasukkan icon atau foto profil. Nah, lalu saya akan menyimpannya kembali. Dan fitur terakhir yaitu fitur preview portofolio. Nah, seperti ini yang akan tampil pada portofolio user. Terdapat nama, deskripsi diri, skill, tools, serta project yang ditampilkan, serta sertifikat yang jika diklik akan muncul seperti ini. Nah, baik, saya akan menjelaskan struktur kode dari aplikasi website kami, yaitu website MyPorto. Nah, website kami memiliki struktur kode yang terdiri dari folder backend dan frontend. Yang pertama, saya akan menjelaskan folder backend dulu. Folder config berfungsi sebagai tempat penyimpanan koneksi database. Controller berfungsi untuk logika utama dan memproses request dari frontend dan mengatur data yang akan dikirim. Middleware berfungsi untuk perantara seperti autentikasi, validasi, dan penanganan error. Model berfungsi sebagai struktur dan operasi data yang terhubung ke database. Routes berfungsi mengatur endpoint atau alur API yang dapat diakses oleh front-end, sedangkan folder upload digunakan untuk menyimpan file pengguna seperti gambar. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan struktur kode dari controllers, yaitu project controller. Yang pertama, di sini ada fungsi add project. Nah, digunakan untuk menambah project baru ke database. Seperti ini. Nah, kode ini berfungsi untuk membuat data project, menyimpan gambar, dan link serta skills yang ada di dalam website kami. Baik, untuk bagian kode front-end-nya terdiri seperti struktur berikut ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan kode pada halaman project. Nah, pada bagian ini terdiri dari state management, yaitu use state untuk menyimpan data dan mengelola kondisi halaman. Nah, selanjutnya itu ada kode fetch project, berfungsi untuk mengambil seluruh data project dari backend menggunakan token autentikasi. Seperti berikut ini, autentikasi. Selanjutnya ada fungsi confirm delete, digunakan untuk menghapus project yang dipilih, yaitu berdasarkan selected project.id. Selanjutnya untuk use effect,
dijalankan saat halaman pertama kali dibuka untuk memanggil fetch project dan mengambil seluruh data project dari backend. Selanjutnya ada fungsi if loading yang akan menampilkan teks loading sebelum konten utama ditampilkan. Adapun di bagian return ini berisi susunan struktur proyek di dalam halaman proyek seperti judul proyek, tombol button, dan berbagai gambar yang diimportkan dari halaman backend. Baik, adapun kendala dan solusi dari pembuatan aplikasi kami yaitu yang pertama pada fitur preview portofolionya, karena keterbatasan waktu ya. Fitur-fitur yang selesai itu adalah fitur dashboard, project, skill, sertifikat, serta profil, serta fitur sign in dan sign up. Sedangkan untuk fitur preview ini, fitur ini sebenarnya harus bisa diakses oleh publik dan user. Namun untuk karena keterbatasan waktu, pengerjaan untuk bisa diakses oleh publik itu belum sempat terselesaikan, sehingga fitur ini hanya bisa dapat diakses sementara ini hanya bisa diakses oleh user. Masalah yang kedua itu adapun solusi dari fitur preview ini, kami mengumpulkan fitur-fitur yang sempat terselesaikan terlebih dahulu. Untuk setelahnya kami akan menyelesaikan fitur yang belum terselesaikan ini jika diperlukan. Masalah yang selanjutnya itu adalah file upload gambar pada backend atau database yang masih berada di local storage Vercel. Hal ini menyebabkan jika user memasukkan gambar ke dalam website dan website terload atau terrestart, maka gambar akan hilang. Hal ini disebabkan oleh karena keterbatasan waktu juga. Jadi solusinya kami sementara membiarkan file storage-nya tetap berada di local storage, dan setelah dan menyelesaikan deploy-nya terlebih dahulu. Setelah ini baru kami akan memindahkan file upload-nya ke website cloud jika diperlukan. Adapun masalah yang ketiga yaitu saat video ini dibuat masih terdapat masalah saat deploy backend dan frontend-nya. Jadi kami menyegerakan pembuatan video terlebih dahulu, lalu menyelesaikan deploy frontend dan backend sebelum deadline. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan. Sebagai kesimpulan, website Portfolio Builder yang kami rancang bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam membuat portofolio online tanpa harus memiliki kemampuan dalam membuat website seperti coding. Melalui fitur pengelolaan proyek, profil, dan keterampilan, aplikasi ini diharapkan dapat menjadi media personal branding yang lebih praktis, profesional, mudah diakses oleh berbagai kalangan. Untuk pengembangan website kami berikutnya, kami mungkin akan menambahkan fitur share link yang bisa langsung dibagikan, kemudian penambahan section pengalaman kerja dan pendidikan, serta pilihan template tampilan agar pengguna bisa mempersonalisasi portofolio mereka. Itulah tadi presentasi hasil dari website kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.